Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wa fuddila lan den utamaake sapa Kanjeng Nabi. Artinya ay wa yajibu ala kulli mukallafin ayak taqida annahu sallallahu alaihi wasallam afdhalul anbiya wal mursalin. Wajib bagi seorang mukallaf, seorang Islam yang mukallaf meyakini, mengiktikadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dari para nabi dan rasul yang lain. Wa sayyiduhum, dan beliau adalah sayyidnya para nabi dan rasul. Abuhu utawi bapake Kanjeng Nabi utawi romone Kanjeng Nabi iku Abdullah, Sayyid Abdullah Abdul Muthalib kang dadi putra jalere Abdul Muthalib. Romonipun, ayahipun, bapakipun Kanjeng Nabi menika namanya adalah Abdullah. Ayahnya Kanjeng Nabi namanya adalah Abdullah. Abdullah ini adalah anak laki-lakinya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini ada yang mengatakan namanya adalah Syaibatul Hamdi. Wa Hasyimun lan utawi Abdul Muthalib iku dadi putra jalere Hasyim. Mbah Hasyim ini bernama asli Umar wal Ala. Artinya beliau punya dua nama. Nama yang pertama adalah Umar, ada yang menyebut namanya Ala. Beliau dijuluki Hasyim karena beliau sering melakukan kegiatan meremukkan roti untuk diberikan kepada orang-orang yang kelaparan. Selanjutnya Abdul Manaf. Hasyim, Abdul Manaf. Hasyim adalah anak laki-lakinya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini bernama Mughirah, juga bernama Manaf. Yantasib kang dadi nasabe Rasulullah. Wa ummuhu utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ummuhu utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad iku Aminatu Sayyidah Aminah. Iku Aminatu Sayyidah Aminah. Dalam bahasa Jawa biasa kita panggil dengan Siti Aminah. Az-Zuhriyah tukang bangsa tedak turune Sayyid Zuhrah. Jadi ibunya Kanjeng Nabi Muhammad itu bernama Sayyidah Aminah. Beliau keturunan dari Mbah Zuhrah. Ardo'ahu usnusoni ing Kanjeng Nabi Muhammad utawa ing Nabi Yuna. Ardo'ahu wasnusoni ing Nabi Yuna, ini sebenarnya lafadznya itu adalah ardo'athu, tapi karena harus mengikuti wazan dan terkena kaidah tasrif maka taknisnya dibuang. Ardo'ahu wasnusoni ing Nabi Yuna sapa Halimah, ibu Halimah As-Sa'diyah kang bangsa tedak turune Mbah Sa'ad bin Abi Bakar. Mbah Sa'ad bin Abi Bakar. Yang menyusui Kanjeng Nabi adalah ibu Halimah. Beliau keturunan dari Mbah Sa'ad. Sedikit saya ceritakan bahwa ada beberapa riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad ini tidak hanya disusui oleh Siti Halimah. Ada yang mengatakan bahwa ibunya Kanjeng Nabi Muhammad ini juga pernah menyusui selama 3 hari. Ada yang berpendapat selama 7 hari. Ada yang mengatakan 9 hari. Setelah itu disusui oleh Suwaibah selama beberapa hari sebelum Halimah datang. Nah, setelah itu baru Halimah yang menyusui Kanjeng Nabi Muhammad. Halimah ini
ayahnya bernama Du'aib Abdullah bin Haris. Du'aib Abdullah bin Haris. Dalam menjelaskan lebih detail tentang silsilah nasab Rasulullah, sebagian ulama menyusunnya ke dalam 10 nadham berikut. Dimulai dari nadham Ishruna. Ishruna utawi 20. Ishruna utawi 20. Apane jadan Mbah Kakung min jududil Mustafa kang tetep saking pira-pira Mbah Kakungi Kanjeng Nabi Muhammad iku yajibu wajib alaina ing atase kita apa hifdzuhum ngapalake ing Ishruna. Ada 20 kakeknya Kanjeng Nabi yang wajib kita hafalkan. Bila khofan kelawan tanpa mamang. Bila khofan kelawan tanpa samar. Wajib bagi kita menghafalkan 20 kakeknya Nabi Muhammad dengan tanpa ragu. Khudhum, khudh ngalapo sira hum ing Ishruna ala tartibi ing atase ka urut-urut. Hafalkanlah secara runtut mulai dari Abdul Muthalib. Jadi tadi Abdullah itu bapaknya atau romonya Kanjeng Nabi, sekarang dimulai dari Abdul Muthalib kakeknya Kanjeng Nabi. Pahami, menghafalkan secara tertib, secara urut. Lah Ishruna mang rupane Abdul Muthalib. Rupane Abdul Muthalib Mbah Abdul Muthalib seperti yang sudah saya terangkan di nadham sebelumnya tentang Mbah Abdul Muthalib. Fa Hashim nuli Mbah Hashim, Abdul Manab nuli Abdul Manab. Mbah Abdul Manab ini memiliki nama Mughirah atau Mbah Manab. Jadi beliau punya 2 nama, yang pertama Mughirah, yang kedua Mbah Manab. Ifham fahamono sira tusib mongko maknani bener sira. Kusayyi lan Mbah Kusayyi. Kusayyi lan Mbah Kusayyi. Mbah Kusayyi ini memiliki nama Zaid. Namanya adalah Zaid. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Yazid. Jadi Mbah Kusayyi ini memiliki nama lain Zaid, ada yang mengatakan namanya adalah Yazid. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah mujammi'. Mujammi' berasal dari fi'il madhi jamma'a yang berarti mengumpulkan. Mengapa Mbah Kusayyi ini juga dinamai mujammi'? Karena beliau Mbah Kusayyi pada masanya itu mengumpulkan orang-orang di hari Jumat, kemudian beliau memberitahukan, menyuruh kepada orang-orang itu untuk mengagungkan tanah haram. Sekaligus memberitahu mereka bahwa nanti akan ada seorang nabi, akan ada nabi yang diutus melalui keturunannya. Sebab itulah beliau dikenal sebagai Mbah Mujammi'. Ma'akilab bin Sartoni Mbah Kilab. Nah, Mbah Kilab ini memiliki nama lain yaitu Hakim. Ada yang mengatakan namanya adalah Muhadzab. Ada yang mengatakan namanya Mughirah. Mengapa disebut Mbah Kilab, dinamai Mbah Kilab? Karena beliau suka berburu. Sebagian besar binatang buruannya adalah anjing atau kilab. Oleh karena itu beliau dinamai sebagai Mbah Kilab. Summa Murrah nuli Mbah Murrah, Ka'ab nuli Mbah Ka'ab, Lu'ay nuli Mbah Lu'ay, Ghalib nuli Mbah Ghalib. Dzumirrah kang anduweni kekuatan atau akal. Dzumirrah kang anduweni akal. Fihrin nuli Mbah Fihr. Fihr ini memang fa-nya di kasroh, haknya disukun. Jadi disebut Mbah Fihr. Fihr ini sebelumnya adalah nama sebuah batu yang sangat panjang. Nah, Mbah Fihr sendiri ini adalah orang yang tinggi sehingga beliau dijuluki Mbah Fihr. Selain itu beliau juga dijuluki atau diberi nama Quraisy karena beliau selalu memberi kebutuhan orang-orang yang butuh terhadap hartanya.
Selain itu beliau juga memiliki nama Malik karena beliau pemimpin Arab pada masa itu. Beliau memiliki satu nama lagi yaitu nama kunyah, julukan kunyah, dan namanya adalah Abi Hars atau Abu Hars, Abul Hars. Yalihi kang ngiring-ngiringi ing fihir sapa Malik Mbah Malik wa Nadhr lan Mbah Nadhr. Mbah Nadhr ini adalah nama lakop dari nama aslinya yaitu Qais, dijuluki Mbah Nadhr karena keelokan dan ketampanannya. Jadi di masa itu beliau Mbah Nadhr atau Mbah Qais ini memang memiliki ketampanan yang mempesona sehingga beliau dijuluki Mbah Nadhr. Kinanatun lan Mbah Kinanah, Huzaimatun lan Mbah Huzaimah. Mustahirun kang masyhur, Mudrikatun lan Mbah Mudrikah. Mbah Mudrikah memiliki nama asli Umar. Dalam diri Mbah Mudrikah ini terdapat cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilyas utawi Ilyas iku minhum setengah saking isruna. Lafat Ilyas ini memakai hamzah kotok yang disukun. Wakila maftuhatun, ada yang menyebutkan hamzahnya ini diharokati fathah, berarti Alyas. Jika ada yang menyebut beliau itu Mbah Alyas juga benar, jika ada yang menyebut Mbah Ilyas juga benar, jadi nggak perlu disalahkan. Wa Ilyas bihamzati qot'i maksuratun, wakila maftuhatun, wakila hamzati waslin. Menurut sebagian pendapat lagi bahwa hamzah pada lafaz Ilyas ini adalah hamzah wasol. Ma'amudor sartane Mbah Mudor. Mbah Mudor ini memiliki nama kunyah Abu Ilyas. Dia adalah bapaknya Ilyas. Mengapa disebut Mbah Mudor? Karena beliau suka sekali susu yang masih asam atau kecut. Dalam bahasa Arab disebut madir. Madir, al-madir ini adalah susu yang masih asam. Nazarun lan Mbah Nazar. Mbah Nazar ini memiliki nama Khuldan. Ma'adun sartone Mbah Ma'ad. Ja'a halih usteko sapa Mbah Ma'ad fil khobari ing dalem khobar. Mbah Ma'ad ini memiliki nama kunyah Abu Qodo'ah. Abu Qodo'ah. Beliau diberi nama Ma'ad karena selalu bersiap sedia menghadapi peperangan. Wadhif lan ngumpulna sira lahum maring Abdul Muthalib ila akhirih. Adnana ing Mbah Adnan, ya fasih hai wong kang fasih. Kumpulkanlah semua nama-nama di atas tadi mulai Mbah Abdul Muthalib itu sampai ke Mbah Adnan. Hai orang-orang yang fasih, kaimayatimma supaya sampurna, supaya menjadi sempurna apa an nasabu nasabe Kanjeng Nabi Muhammad as-sahihi kang bener. Agar nasab Kanjeng Nabi Muhammad yang benar ini menjadi sempurna. Min jihatil abai saking arah bapak. Mbah Adnan ini adalah salah satu dari manusia yang hidup di masa Nabi Musa alaihi salam. Kita lanjutkan. Wa aidan halih malih nasabu utawi nasabe Kanjeng Nabi Muhammad min jihatil ummi saking arah ibu iku tajibu wajib apa ma'rifatuhu ngaweruhi nasabuhu. Selanjutnya kita juga diwajibkan selain mengetahui nasab kakek Nabi dari jalur ayah, juga harus mengetahui nasab Nabi dari jalur ibu. Ummun Nabi utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad sahibil mafakhiri kang anduweni pira-pira derajat keagungan. Artinya ibunya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad yang memiliki derajat keagungan,
Sinten ibune Kanjeng Nabi Muhammad? Iku Aminatu Sayyidah Aminah. Iku Aminatu Sayyidah Aminah. Bintun kang dadi anak wadon liwah bi kedue Mbah Wahab atau hiri kang suci. Ibunya Rasulullah adalah anak perempuan dari Mbah Wahab. Beliau adalah Siti Aminah. Ibnun ai huwa utawi Mbah Wahab, sebelum lafat ibnun dikasih lafat huwa. Huwa utawi Mbah Wahab iku ibnun dadi putra jaler li Abdi Manaf kedue Mbah Abdi Manaf. Aliyil Qadri kang luhur derajate. Aliyil Qadri kang luhur derajate. Sekali lagi Mbah Wahab adalah anak laki-lakinya Mbah Abdul Manaf. Lah Mbah Abdul Manaf ini ai huwa utawi Mbah Abdul Manaf, sebelum lafat ibnun dikasih lafat huwa. Huwa utawi Mbah Abdul Manaf iku ibnun dadi putra jaler li Zuhrah kedue Mbah Zuhrah. Abdul Manaf adalah anak laki-lakinya Mbah Zuhrah. Ma'akila bin sartone Mbah Kilab. Ma'akila bin sartone Mbah Kilab. Fadri mongko weruh sira. Fadri mongko weruh sira. Ketahuilah bahwa ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Siti Aminah. Siti Aminah anak perempuannya Mbah Wahab. Mbah Wahab itu anak laki-lakinya Mbah Abdul Manaf. Mbah Abdul Manaf ini mempunyai ayah yang bernama Zuhrah. Zuhrah mempunyai ayah yang bernama Mbah Kilab. Fa ummu Toha monggo utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad ma'abihi sarta romone Kanjeng Nabi Muhammad iku tajtami'u dadi kumpul sapa ummu Toha wa abihi fijadihi ing dalem mbah kakunge Kanjeng Nabi Muhammad rupane Kilab bin Mbah Kilab. Ya hadastami, he wong kang nyuprih ilmu. Nasab ibunya Kanjeng Nabi Muhammad dan nasab ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu bertemu di kakek beliau yang bernama Mbah Kilab. Maksud dari nadam-nadam di atas yang menjelaskan tentang silsilah nasabnya Rasulullah adalah ayajibu ala kulli mukallafin apa ma'rifatu nasabihi. Ayajibu tegese wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf apa ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ila Adnan faqad wa min jihati ummihi ila Kilab faqad. Wajib bagi setiap mukallaf mengetahui nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Mbah Adnan, nasab dari jalur ayah, dan sampai ke Mbah Kilab, nasab dari jalur ibu. Jadi kita sebagai seorang mukallaf wajib menghafalkan nasabnya Rasulullah dari jalur ayah sampai ke Mbah Adnan, dan dari jalur ibu sampai ke Mbah Kilab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.